30 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tahukah kita apa saja hewan yang disebutkan dalam Al-Quran? Kita akan mengurutkan berdasarkan urutan kemunculannya dalam Al-Quran. 1. Nyamuk Al-Baqarah 26. Nyamuk adalah hewan pertama yang muncul dalam Al-Quran terkait dengan permisalan yang dibuat Allah. Sebagai makhluk yang kecil dan sering kali dilihat sebelah mata, kita tahu nyamuk merupakan salah satu hewan pembunuh manusia terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. 2. Salwa atau burung puyuh Al-Baqarah 57. Bisa jadi memang yang dimaksud Allah dengan salwa bukanlah burung puyuh, tapi ulama sepakat bahwa salwa sejenis burung puyuh yang Allah turunkan dengan mana yang merupakan sejenis madu. Itulah yang menjadi makanan Bani Israel setelah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. 13 kera Al-Baqarah 65. Siapa yang Allah jadikan kera sebagian dari Bani Israel yang melanggar hari Sabat? Apakah mereka benar-benar jadi kera atau tidak? Menurut kesepakatan ulama, mereka benar-benar diubah menjadi kera karena perilaku mereka yang tamak. Bukan hanya menjadi kera, tapi ditegaskan mereka menjadi kera yang hina. 4 sapi betina Al-Baqarah ayat 67. Sapi betina jelas adalah binatang yang menjadi pusat perhatian dalam Al-Quran, karena surat terpanjang dari Al-Quran dinamakan sapi betina. Hewan ini merujuk pada kisah Bani Israel saat mereka diperintahkan oleh Musa untuk menyembelih sapi betina. Kisah ini juga menampilkan karakter utama Bani Israel ketika menyikapi perintah Allah. 5. Babi Al-Baqarah 173. Penyebutan hewan ini tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan kata daging. Dipaparkan dalam ayat ini yang diharamkan oleh Allah adalah daging babi. Apakah ini berarti bagian lain dari babi bisa dimanfaatkan? Kita harus mengkaji lebih lanjut tentang hal ini. 6. Keledai Al-Baqarah 259. Pembahasan tentang keledai berkaitan dengan seseorang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun dan keledainya telah menjadi tulang belulang. Allah lalu menyusun kembali tulang keledai itu dan membungkusnya dengan daging agar orang itu mengilmui kekuasaannya. 7. Burung Al-Baqarah 260. Pada ayat ini dikisahkan tentang permintaan Ibrahim untuk memperlihatkan padanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Allah memerintahkan Ibrahim mencincang 4 ekor burung dengan beberapa bagiannya ditempatkan di gunung yang terpisah. Lalu Ibrahim memanggilnya dan burung-burung itu pun datang padanya dengan utuh. 8 kuda Ali Imran 14. Ayat ini membahas tentang dijadikannya indah bagi manusia kecintaan syahwat berupa perempuan, anak laki-laki, emas dan perak yang berlimpah menumpuk, kuda yang tertanda atau pilihan binatang ternak dan ladang. Semua itu masih merupakan hal yang dicintai manusia, walaupun kecintaan manusia pada kuda beralih pada motor dan mobil yang fungsinya serupa dengan kuda. 9. Burung gagak Al-Maidah 31. Hewan ini terkait dengan kejadian pembunuhan pertama anak Adam alaihissalam yang menurut riwayat namanya adalah Habil dan Qabil. Setelah berhasil membunuh saudaranya, Allah membangkitkan burung gagak yang menggali bumi untuk memperlihatkan bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. 10. Domba Al-An'am 143. Hewan domba disebut bersamaan dengan kambing masih di ayat yang sama merujuk kepada pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad SAW tentang apakah diharamkan dari hewan yang disebutkan, betinanya atau jantannya. 11. Kambing Al-An'am 143. Ayat ini masih dikaitkan dengan ayat setelahnya di Al-An'am 144 terkait dengan unta dan sapi. Kita akan membahas tentang domba dan kambing di pembahasan tentang unta pada nomor 12. 12 unta Al-An'am 144. Apa jawaban Rasulullah dari pertanyaan seseorang tentang mana yang diharamkan dari sepasang domba, kambing, sapi, dan unta? Apakah yang jantan atau yang betina? Beliau mempertanyakan ketetapan itu dari mana, karena yang diharamkan Allah semata bangkai, darah, daging babi, dan yang dipersembahkan selain kepada Allah. 13 ular Al-A'raf 107. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa tongkat yang dijatuhkan Musa berubah menjadi ular sebagai tanda kekuasaan Allah atas kebenaran Musa. Selain itu adalah tangan Musa jika ditarik menjadi bercahaya bagi mereka yang melihat. Tapi bahkan setelah diperlihatkan bukti-bukti itu pada para pemuka keluarga Fir'aun, mereka malah menganggap itu adalah sebuah sihir tingkat tinggi. 14 belalang Al-A'raf 133. Penyebutan hewan ini dikaitkan dengan dua hewan selanjutnya yaitu kutu dan katak di ayat yang sama. Allah mengutus mereka sebagai ayat atau tanda kekuasaannya yang terperinci bagi kaum Fir'aun karena menyatakan tidak akan beriman kepada Musa. 15 kutu Al-A'raf 133. Sawah dan ladang mereka dipenuhi air dan dihabiskan sisanya oleh belalang dan kutu. Setelah itu katak memenuhi rumah-rumah mereka. Bahkan air minum mereka dipenuhi darah, tapi mereka tetap mengakbarkan diri. 16 katak Al-A'raf 133. Setelah muncul tanda kekuasaan itu barulah mereka ditimpa azab.
Mereka malah meminta Musa menghilangkan azab dan berjanji akan beriman juga melepaskan Bani Israel. Tapi setelah azab itu menghilang, mereka pun melanggar janjinya. 17 ikan, Al-A'raf 163. Ikan pada kali ini dibahas terkait Bani Israel yang melanggar hari Sabat di suatu negeri dekat laut. Pada hari biasa ikan tidak muncul, tapi pada hari Sabat ikan bermunculan ke permukaan. Sungguh ini merupakan ujian dari Allah karena mereka berbuat fasik. Pada akhirnya mereka melanggar, dijadikan kerai dan hina. 18 anjing, Al-A'raf 176. Hewan ini merujuk pada permasalahan mereka yang mendustakan ayat Allah, cenderung pada bumi dan mengikuti hawa nafsunya, seperti anjing yang dilarang menjulurkan lidah, tapi akan selalu menjulurkan lidahnya. 19 serigala, Yusuf 13. Kisah tentang Yusuf diwarnai dengan sebuah kebohongan terkait serigala, berawal dari kekhawatiran Yakub bahwa Yusuf bisa saja jadi dimakan serigala saat pergi dengan kakak-kakaknya karena mereka tidak menjaganya dengan baik. 20 bagal, An-Nahl 8. Pada ayat ini bagal dikaitkan dengan kuda dan keledai. Bagal adalah binatang serupa kuda tapi juga serupa keledai. Jadi binatang ini merupakan perpaduan antara kuda dan keledai. Bahkan jika kita pun baru menyadari ada binatang seperti ini di bumi. 21 lebah, An-Nahl 68. Ternyata lebah juga menerima wahyu dari Allah dalam bentuk perintah membuat sarang di gunung, pohon, dan rumah penduduk. Memakan segala macam buah-buahan dan menempuh jalan rohmu dengan merendahkan diri. Jelas bahwa semua hal yang ada di langit dan bumi dalam pengaturan Allah. 22 lalat, Al-Hajj 73. Lalat adalah hewan yang Allah pilih sebagai permisalan bagi mereka yang diseru selain Allah. Mereka tidak bisa menciptakan lalat walaupun mereka berkumpul mencobanya. Bahkan jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan mampu merebutnya kembali. 23 semut, An-Naml 18. Hewan ini dikisahkan terkait dengan pasukan Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ketika mereka hendak melintasi lembah semut, Ratu Semut memerintahkan semut lain untuk masuki sarangnya agar tidak terinjak. Sulaiman mendengar perkataan Ratu Semut itu lalu tersenyum, seraya berdoa kepada Allah. 24 burung hudhud, An-Naml 20. Burung hudhud adalah salah satu burung yang merupakan pasukan Sulaiman tapi tidak muncul saat apel sampai Sulaiman mengancam akan menyiksanya. Ternyata burung hudhud pergi ke negeri Sabah dan membawa berita tentang kerajaan Sabah. 25 laba-laba, Al-Ankabut 41. Hewan ini terkait dengan permisalan mereka yang mengambil dari sisi Allah pelindung, seperti mereka yang mengambil rumah laba-laba. Allah menyatakan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. 26 rayap, Sabah 14. Kisah tentang rayap masih berkaitan dengan Sulaiman. Sulaiman mati dalam keadaan berdiri dan tidak ada yang mengetahuinya sampai tongkatnya jatuh karena dimakan rayap. 27 ikan paus, As-Saffat 142. Pada dasarnya dalam Al-Quran tidak disebutkan jenis ikannya, hanya disebutkan ikan besar, tapi ulama menyimpulkan itu adalah ikan paus. Ikan itu menelan Yunus yang lari dari kaumnya karena kaumnya menolak dakwahnya. 28 singa, Al-Mudassir 51. Orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah seperti terkejutnya keledai yang berlari dikejar singa. Mengapa mereka berlari dari peringatan Allah dengan penuh ketakutan, padahal pada akhirnya mereka menyesali diri dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. 29 Laron, Al-Qaryah 4. Allah bertanya pada manusia tentang Al-Qaryah atau hari kiamat. Dia menyatakan pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan, berkerumun tanpa tahu arah dan tujuan, jumlahnya banyak dan berlimpah. 30 Gajah, Al-Fil 1. Kita telah mengetahui kisah tentang gajah berkaitan dengan kejadian pasukan gajah dari Afrika yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim pada mereka burung berbondong-bondong yang melemparkan mereka batu dari tanah terbakar dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Itulah 30 nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak semua hewan yang dipaparkan ada di negeri Arab. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Muhammad bukanlah penyusun Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.